Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib, jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini kita berkenan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diamalkan di dalam keseharian kita. Salawat teriring salam semoga tercurah luahkan kepada junjungan kita, gariban kita, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan istiqomah, yaitu di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di yaumil kiamat kita benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat duduk bersama, bersilaturahim, bermuajah, bertatap muka dalam rangka satu majelis, yaitu duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadikan wasilah Allah menurunkan rahmat maghfirah kepada kita, sehingga ketika kita keluar dari majelis ini benar-benar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra dan putri kita dijadikan putra dan putri yang soleh dan solehah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan-urusan kita mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia dan lebih-lebih urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita masuk ke dalam materi seperti biasa yang sudah terjadwal di minggu keempat kita. Pembahasan kita yaitu pembahasan kitab cabang iman untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan ajang koreksi diri kita masing-masing, sampai manakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masihkah keimanan itu melekat di dalam diri kita atau sudah ada yang putus. Kalau ada yang putus mesti harus diperbaharui agar senantiasa keimanan kita itu sampai ke bawah mati oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan sampai keimanan itu terputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa fahmalana bi asrarihi fi darain. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk ke dalam cabang iman yang nomor ke-41. Ya, di ujung cabang iman yang ke-40 ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa sauba syuhratin a'radallahu anhu hatta yadha'ahu mata yadha'ahu. Wal makna man labisa sauba takabburin wa iftikharin lam yanzurillahu ilaihi nadhra rahmatin wa yusawwiruhu fil uyuni wa yuhaqqiruhu fil qulubi. Nah, ada Pak. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa sauba syuhratin, barang siapa labisa yang memakai atau menggunakan sauba syuhratin, pakaiannya kemasyhuran, a'radallahu anhu, maka Allah tidak akan melihat orang itu. A'radallahu anhu, maka Allah tidak akan melihat orang itu hatta yadha'ahu, bahkan Allah akan menyepelekannya di mata orang-orang lain. Wal mana man labisa, wal mana adapun makna man labisa saubata kaburin, man labisa orang yang memakai, yaitu saubata kaburin adalah pakaian untuk kesombongan, waftikharin, yakni kesombongan, itu lam yanzurillahu ilaihi, maka Allah tidak akan melihatnya nadra rahmatin, dengan penglihatan atau pandangan rahmat. Wa yusaghiru, maka Allah akan menghinakannya fil uyuni, yaitu di mata orang lain. Wa yuhaqqiruhu, dan Allah akan menghinakannya fil qulubi, di dalam hati orang lain. Itu Ustaz. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam man labisa sauba suratin a'radallahu anhu hatta yadha'ahu mata yadha'ahu. Jadi barang siapa yang memakai pakaian, jadi pakaian itu dibuat untuk kesombongan. Pakaian itu dibuat untuk apa namanya, agar disebut dia orang paling kaya, agar disebut orang paling ternama, paling masyhur, sehingga dengan pakaian itu hatinya merasa sombong, merasa gagah, merasa besar, pantas untuk diagungkan. Maka itu dia nanti di hari kiamat tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang tersebut, jangankan di akhirat, di dunia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pakaian apa saja, ya, karena kalau misalkan kita berpakaian yang gagah itu, ada rasa di dalam diri kita, perasaan kita aja ini yang gagah, iya, ada rasa pasti, maka itu harus dihilangkan, ya. Apalagi kita kalau memakai emas, iya, emas, perak, yang intinya pakaian-pakaian yang nilainya tinggi, kayak artis-artis, ya, kan seakan-akan menyombongkan dia kepunyaan, mobil dijejeri, rumah dijejeri, diliput pakai ini Pak, ya, ngundang ini kan, ngundang TV, diliput,
Itulah kalau misalkan niatnya untuk gagah-gagahan, untuk kesombongan, untuk menyombongkan diri bahwa hanya saya doang gitu yang punya mobil segini, hanya saya doang yang berpakaian seperti ini, orang lain maka gak ada. Kita merasa bangga, maka itu termasuk orang yang sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan di akhirat, di dunia dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghilangkan rasa sombong di dalam hati. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti tidak punya, istilahnya tidak boleh punya mobil, punya rumah, punya apa-apa, bukan. Akan tetapi jangan ada rasa memiliki di dalam diri kita. Jangan sampai harta yang kita miliki, pakaian yang kita pakai itu dapat menyombongkan kita kepada orang lain. Gitu Pak. Ini kadang-kadang kan kita ya baru punya ini, kita langsung sombong. Jadi menganggap sepele, menganggap remeh kepada orang lain, menganggap kecil orang lain itu di mata kita. Kalau kita sudah ada rasa begitu, maka tunggu saja nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan dihina. Orang yang seperti itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia di hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati ini mah urusannya hati, keimanan. Ya. Walaupun kita banyak, misalkan mobil banyak, rumah banyak, duit banyak, ya, emas banyak, perak banyak, tapi kalau hati nggak sombong, kita selalu istilahnya perilakunya sederhana, ucapannya biasa-biasa saja. Lah itu tuh yang bagus. Ya. Bukan istilahnya kita tidak boleh kaya. Kaya mah harus orang Islam, harus kita tunjukkan orang Islam itu kaya-kaya. Ya. Orang Islam itu cerdas-cerdas. Orang Islam itu pinter-pinter. Kita tunjukkan. Tapi bukan istilahnya dijadikan kebanggaan, dijadikan dijadikan ilmu yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki bukan digunakan untuk menghinakan, menyepelekan orang lain, menganggap rendah orang lain, menganggap bodoh, menganggap awam orang lain. Itu bukan begitu. Ya, justru kita semakin tinggi ilmu harus semakin rendah hati. Gitu. Bukan kebalikannya, semakin tinggi ilmu semakin sombong. Bukan, harus semakin rendah. Ibarat kata orang kampung mah ibarat padi, semakin berisi akan semakin menunduk. Ya gitu. Ini namanya urusan keimanan. Di dalam hati ditanamkannya, Pak. Jadi jangan sampai kita berlaku sombong. Wa qala sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin ya, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir, sallallahu alaihi wasallam, la taqulu fi aniyati dzahab wal fiddati, janganlah kalian makan fi aniyati dzahab wal fiddati, menggunakan wadah emas dan perak. Wala tasrabu sihafiha, dan juga janganlah kalian meminum fi sihafiha, memakai wadah emas dan perak. Tuh, awas. Jadi Rasul melarang kepada kita memakai wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Takutnya apa? Diketakutan kita tidak bisa menjaga hati kita. Makanya awas. Kalau misalkan piring kita emas, gelas kita emas, Bu. Ya, nampan emas, ceret kita emas, Bu. Mantap, Pak. Ya. Ya, cenderung akan berlaku sombong. Ya, makanya jangan. Rasul melarang kepada, bahasanya jangan. Kalau jangan kan melarang. Ya. Wadah-wadahan, piring-piringan dari emas dan perak, wala tasrabu, dan juga kita jangan meminum, memakai gelas atau mug atau ceret daripada emas dan perak. Itu larangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kadang-kadang kita mah teletek kan nih. Kenapa sih? Ya udah dilarang, udah. Ngapain sih? Berarti kalau Rasul melarang, Allah melarang, berarti itu ada maksudnya buat kita, maksadatnya buat kita pasti. Ibarat Allah melarang kita makan daging babi, ibarat Allah melarang kita memakan daging anjing. Kenapa? Karena pasti ada modorotnya, ada mafsadatnya daripada badan kita kalau kita makan. Makanya jangan dimakan. Setelah sekarang kan diteliti, benar akan mengandung penyakit. Faidatun ruya anna Hasan al-Basri wa Farqadan ijtama'a ala walimatin fal Hasanu alimun wa Farqadun abidun wa fil walimati sihabu dhahabin wa fidatin biha al-khasifu wa jumlatun minat tamam. Amal Hasanu fajalas ala ta'am wa amal Farqadu fa'tazala faja'al al-Hasan ya'khudul khasifa yufarrigu minas sihafati wa yadu'ahu alal khubzi wa ya'kulu sumal tafata wa qala ya Farqad halla sana'ta hakadha fara al-Hasan anna tafriqa laisa istimalan bal izalatan lil munkari wa jama'a yafqahu baina sunnatul walimah bil akli wal jabril qalbi. Bukan jadi. Ini ada sebuah kisah ya. Wajubri qalbin wajubri qalbid da'i wa izalatil munkari wa ta'limil akamil fiqhiyyati wa lihadza sughira ismuhu faqala ya uraiqadu ta'ridan bil inkar. Ini ada sebuah riwayat ya, bahwasanya anna Hasan al-Basri, Hasan Basri itu adalah salah satu ulama yang terkenal di dalam ahli tasawuf. Imam Hasan al-Basri dan Farqad jenengnya. Diriwayatkan daripada Anna Hasan al-Basri bahwasanya sesungguhnya Anna Hasan al-Basri wal Farqad dan Farqad ijtama, mereka berdua berkumpul di dalam suatu walimah. Dalam suatu acara walimah, ya walimah. Fal Hasanu alimun, adapun Imam Hasan al-Basri adalah orang alim, sedangkan apa namanya Farqad adalah orang ahli ibadah. Loh gitu. Wa fil walimati, pada walimah tersebut ada beberapa piring besar yang ditambal dengan emas dan perak yang berisi sejumlah kurma. Adapun Imam Hasan al-Basri, maka beliau duduk dan makan ya, sedangkan Farqad menjauhinya. Lalu Imam Hasan al-Basri mengambil dan mencopot tambalan emas dan peraknya itu. Beliau mengosongkan tambalan itu dari piringnya dan beliau meletakkannya di atas roti dan baru beliau makan. Kemudian beliau menoleh seraya berkata, ya Farqad, wahai Farqad, mengapa engkau melakukan hal seperti itu? Maka Imam Hasan al-Basri berpikir bahwa mengosongkan bukan berarti menggunakan, justru sebaliknya hal demikian menghilangkan perkara munkar. Maka beliau telah
menggabungkan pemahaman fikihnya antara sunnah makan di walimah menyenangkan hati orang yang mengundangnya, sedangkan menghilangkan kemungkaran dan memberikan pengajaran tentang hukum-hukum fikih. Karena peristiwa inilah nama beliau ditashhir ya, sehingga beliau dipanggil wahai farqad kecil ya, wahai farqad kecil, pakai tasghir ya. Karena berpaling dari kemungkaran. Tuh, itu. Jadi harus cerdik, Pak ya. Jadi pada suatu ketika Hasan Basri, dia seorang ahli ilmu, ya seorang alim. Sedangkan yang namanya farqad itu adalah orang ahli ibadah. Tiba-tiba dua-duanya itu datang kepada suatu walimah, walimatul aus. Ketika datang di tempat walimah itu, dua-duanya disodorkan kepada dua-duanya itu, yaitu piring atau wadah piring besar itu yang ditambal dengan emas dan perak. Sedangkan di dalam wadah itu banyak sekali makanan walimah. Seperti kurma, bukan nasi ya, kurma gitu. Ya roti. Kalau sekarang mana sih nggak ada yang prasmanan pakai kurma roti ya. Hidup dewek sekarang, apalagi kalau di gedung Pak ya. Coba itu. Coba ingat-ingat kita kalau misalkan kondangan nih ya. Kondangan di zaman sekarang, kan kita masuk ke gedung. Itu makan itu, kan kita nggak ada yang duduk. Bahkan kita itu disuruh tawaf. Dalam artian apa? Memilih apa yang kita suka makannya dia. Ada bakso, pokoknya lengkap dah. Beda dengan dulu di kampung kita. Justru kita datang ke rumah yang Saibul Hajat itu kita duduk kan, bersama-sama kita makan bersama, bercengkrama bersama. Tapi kalau zaman sekarang kan kita kagak bisa. Soalnya apa? Waktunya terbatas. Kalau dulu di kampung kan nggak ada batasan waktunya, mau sehari, mau 2 hari. Ya, makanya kita kalau hajatan mending di rumah Pak. Ya, di samping biayanya kan nggak terlalu besar dan juga kita silaturahimnya enak. Ya, tapi kalau di perumahan juga kadang-kadang kita memilih yang simpel ya Pak ya. Yang simpel kadang-kadang 2 jam cukup. Nah, tuh. Nah setelah itu ya, setelah dia disodorkan 2 piring yang ditambal oleh emas dan perak, di atasnya ada sebuah makanan sejumlah makanan, baik itu korma atau misalkan roti. Ammal Hasan fajalas ala ta'am. Hasan Basri duduk menghadap kepada piring besar tersebut. Nah setelah di hadapannya itu, sedangkan farqad menjauh, takut dia karena ahli ibadah. Oh kagak bisa, kagak boleh katanya, dia menjauh. Farqad menjauh. Sedangkan Hasan justru mendekat kepada piring besar tersebut yang ada kurma di atasnya, ada roti di atasnya. Justru dia pengen mencopot daripada tambalan emas dan perak. Dicopot sama dia. Setelah dicopot, dipisahkan dari piringnya. Setelah itu baru dia ngambil makanannya. Di dalam satu kisah ada yang dikatakan bukan begitu. Jadi tetap Hasan Al-Basri itu dia datang, dia mengambil makanan daripada piring tersebut, bukan tambalannya yang dicopotin, akan tetapi dia letakkan di dalam tangan dia, di atas tangannya makanan itu, lalu dia makan. Setelah diletakkan di atas telapak tangannya. Itu namanya ilmu fikih. ilmu ya, ilmu. Berarti kalau misalkan kita sekarang kita bertamu misalkan ya, setelah itu kita disuguhin oleh pribumi misalkan yang piringnya itu dari emas dan perak, jangan kita menghindar. Kenapa? Karena kita harus menghormati kan pribumi. Iya, kita harus menghormati pribumi. Sama dengan ini nih.
Hasan Basri itu yang pertama dia menghormati pribumi, yang kedua karena dia menjaga kesunahan untuk menandakan sunnah mendatangi wali. Kan hukumnya wajib kita mendatangi undangan itu, memenuhi undangan. Iya, dan cuman kita harus jeli, harus pinter. Letakin aja di tangan, ambil, letakin di tangan. Setelah di tangan diletakin, baru kita makan. Itu caranya. Ya, supaya apa? Supaya kita terhindar daripada kemungkaran. Yang pertama, maslahatnya kita tidak dibenci oleh pribumi. Yang kedua, kita menjalankan kesunahan, tidak menghindari kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutlah Hasan Basri dari situ itu parkon kecil. Apa sih namanya parkon? Parkon kecil. Parkon kecil itu yaitu Maha Bintang Kutub Utara kecil. Parkon namanya. Maha Bintang Kutub Utara kecil. Ya Allah, luar biasanya Hasan Basri. Itu ilmu, Pak. Ilmu ya. Ini kadang-kadang kita kan ini kita mau kurban, kan lagi musim-musim kurban ya, ada yang ngasih sapi, yang ngasihnya itu bukan orang Islam. Pas saya mau kurban, wih jangan, kamu bukan orang Islam, nggak boleh kurban, jangan begitu Pak, ambil aja tuh kurban. Wong dia ngasih. Sebelum kita menyembelih kurban itu potong duluan tuh. Sebelum kita salat id potong dulu kurbannya, udah saya potongin. Nah, ntar pas istilahnya pas kurban, kan kita motong tuh kurban, yang dipasak yang ono. Itu tuh yang ngasih itu. Kan kadang-kadang ada yang itu, Pak. Orang yang begitu. Iya. Terlalu ini. Ada yang ngasih kambing. Mentang-mentang yang ngasihnya itu bukan orang Islam. Kamu bukan orang Islam, gak sah kurbannya. Padahal mah jangan begitu, ambillah aja, wong dia ngasih, ya. Sebelum kita sholat id, potong dulu tuh kambingnya. Setelah kita sholat id, pasak tuh kambing. Buat apa? Buat orang-orang yang sedang mengurusi kurban, kan lapar itu ya. Kesiangan melapar ya itu. Itu ambil aja, wong dia ngasih. Ya. Jangan segala nanya-nanya bukan ini. Wong istilahnya dia mau kurban, mau ini kagak sah kurban itu mah. Bukan orang Islam. Dia sodako, ya sodako mah sah-sah saja. Dengan cuman kebaikannya akan ditambahkan oleh Allah di dunia. Di akhirat nggak ada. Bukan orang Islam. Ya, gitu ya. Ada yang ngasih duit, ngasih dia. Wah, bener nih. Kan kagak bener, ambil aja. Ngapain? Ya. Wah, takut dari mana ini uangnya, subhat nih. Lah kalau misalkan kita punya pikiran, kasih lagi sama orang. Banyak orang yang membutuhkan, iya. Itu. Awas saya. Tuh. Jadi itulah kisahnya. Jadi disebutlah Hasan Basri itu yaitu parkon kecil. Sehingga Hasan Basri itu yang pertama dia laisa isti'malan bal izalatil munkar baca yafqau bainas sunnatil walimah. Ya, paham dia tentang masalah sunnah walimah dan juga dia paham di dalam menghilangkan kemungkar wa ta'limil ahkamil fiqhiyah. Ya. Namanya luar biasa. Wa subatul hadiyata wal arba'una al-ihtirazu anil la'bil manhi. Tuh awas. Mantap nih. Kal kimari waz zamarati was safarati wal autari. Adapun cabang iman yang nomor ke-41, di sini kita akan menerangkan tentang al-ihtirazu anil la'bi wal manhi al-manhi. Jadi memelihara, kita harus menjaga diri kita dari permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kimar.
Ya. Waz-zamaro was-sofaro wal autar. Fal kimaru bi kasril qaf. Fal kimaru adapun lapad kimar bi kasril qaf dibaca kasrah qaf kimar. Wa huwa mughalabatu ya'khudul mali bi anwa'il la'bi. Adalah meraih kemenangan dengan mengambil harta dalam bentuk berbagai permainan. Berarti ada taruhan, Pak, ya. Nggak boleh tuh. Namanya kimar. Ya. Mughalabatu ya'khudul mali fi anwa'il la'bi. Namanya kimar. Ya. Jadi meraih kemenangan dengan mengambil harta dalam bentuk berbagai permainan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zamaroh. Apa itu zamaroh? Zamaroh adalah nyanyian dengan semacam bambu seruling, ya. Kimar namanya zamaroh. Wa zamaroh wa huwa at-taghani binahwil qasbi, ya. Sebuah nyanyian dengan semacam bambu seruling. Wasofaro, adapun sofaro adalah taghani binahwi warakin nabati, adalah nyanyian dengan semacam daun yang mengeluarkan suara tinggi semacam peluit. Sampai begitu, semacam peluit. Wal autaru, adapun autar, ya al khuyutu fi udin fa qaulin nadim fi audin gini. Adapun autar adalah alat musik yang terbuat dari senar yang dikaitkan pada kayu. Apa tuh? Alat musik yang terbuat dari senar yang dikaitkan kepada kayu. Kecapi, iya. Terus apa tuh? Gabus, gitar. Jadi semacam begitu. Terus ada lagi yang apa tuh? Rebab. Itu alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jangan dianggap apa tuh. Itulah. Ya. Jadi kita harus menjaga diri kita anillah bil manhiyi, daripada permainan-permainan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang permana permainan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kal kimar, yaitu taruhan, Pak. Taruhan, main gaple, ayo kumpulin, ya, pete-pete, kumpulin, tumpukin situ duit. Siapa yang dapat ambil tuh duit, ya. Bukan gaple doang, kambing aduin, ayo yang mau ngasih kita, ayo kambing nih, main kambing, ayam nyambung ayam, emang gak duitan itu? Gunduk. Haram tuh mengambil itu harta yang dikumpulkan untuk taruhan. Bola sama kalau taruhan. Lalu ada pertanyaan begini, gimana kalau misalnya cuma lari-larian? Ya lari-larian muter.
Gak usah pakai bola. Iya. Ini mah sekedar olahraga supaya urat tidak ini, misalkan dia melonggarkan urat. Ya, olahraga mah banyak. Kan kalau bola itu Pak taruhan, apalagi nih Eropa nih. Tahu Liga Eropa Pak? Loh, Copa Amerika sekarang taruhan, emang gak taruhan. Apalagi manusia yang gaduin. Manusia semuanya saking mukul taruhan itu. Ya diambil tuh taruhannya. Itu permainan taruhan begitu. Taruhannya itu termasuk permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati-matian kan? Iya. Taruhan. Tuh. Bentuknya apapun itu mah ya. Permainan mah. Bentuknya apapun gitu, permainan yang diharamkan salah satunya itu kimar itu taruhannya itu yang haram, taruhannya duitnya yang dikumpulan terdiambil itu tuh. Catur taruhan sama, bukan caturnya, taruhannya duitnya tuh, mengambil duitnya itu hukumnya haram. Tapi kalau misalnya catur dia untuk mengasah otak, biar cerdas otak, bukan biar cerdas, biar puyeng. Iya. Ini aja kita iya. Tiap malam. Ya Allah, catur. Daripada bengong di rumah katanya mending main catur. Ayo. Lah kalau untuk sekedar mengasah otak masih silakan. Strategi kan catur itu ya. Strategi perang. Kapan perangnya enggak tahu tuh. Iya. Silakan. Sekedar ini mah apa namanya untuk mengasah otak. Tapi jangan sampai taruhan. Kalau ada taruhan duitnya, nah itu taruhannya yang diharamkan oleh Allah. Mengambil taruhannya itu hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zamaro itu adalah sebuah suara yang apa namanya terbuat dari bambu. Biasanya ada suara seruling tuh, main seruling, dangdutan Pak, main seruling. Emang gak ada serulingnya dangdutan? Ada. Kalau dangdutan gak ada serulingnya kurang mantap. Sekarang mah ada alat canggih, langsung sepaket, gak harus tiup seruling, gak harus apa namanya kita ini bedugnya, udah ada, tinggal istilahnya kita nyanyi aja udah, rekaman namanya, sama baik. Iya, karena kan menikmatin kita. Iya, menikmatinya itu tuh seruling itu. Wah, dilarang itu ya. Apalagi itu yang dibuat dari apa, dari bambu itu. Ada rebab dari apa tuh? Rebab yang di biola itu semacam itu ya, gitar yang dikaitkan itu kan di kayu, kecapi, gitar, biola. Kalau rebab kan di sini kayak setan. Di kayak sebenarnya pakai itu kayak ini ya, ket ini ya. Itu rebab. Sama. Itu. Makin haram. Haram. Terus yang selanjutnya wasofaro, ya al-tagon ibnawi warokil nabat, yaitu apa namanya lagu-laguan yang terbuat daripada apa namanya daun-daunan apa daun ada gitu ya, kayak fluid gitu. Itu yang gitu-gituan ya, yang terbuat dari daun. Kalau di kampung mah dulu itu daun kelapa kita ya dibuletin, ngopong terompet semacam begitu. Ada daun apa, daun singkong dibuletin tuh terus ditiup. Itu kalau kecil dulu di kampung. Nah, kita lagu-laguan kan itu termasuk haram itu. Naudzubillah semua. Dulu mah kita nggak tahu tuh suara-suara kayak calung, ada calung, angklung, iya, dipukul kan, bambu.
Rebana gimana rebana? Nah ini yang jadi perdebatan rebana. Iya. Kan cuman yang diharamkan bedug itu yang dua-duanya ada ininya. Begini nih. Kalau yang satu mah katanya nggak ngapa-ngapa kan. Yang satu mah kayak ketimpling gitu. Yang dua itu tuh. Yang di sini ada kulit, di sini ada kulit. Dibolongin tengah-tengahnya tuh ya. Mau gitu tuh. Itu yang diharamkan. Kayak jaipongan ya. Ya jaipongan. Itu kalau rebana mah kan ada kisahnya itu, kisah rebana ini. Kayak hadroh tuh ya. Ada kisahnya itu. Wallahu a'lam. Itu apa namanya, permainan-permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai dilakukan oleh kita. Kita harus dijaga. Wal autar ma al khuyut fi'un, yaitu yang dicantelkan kepada kayu seperti gitar, kecapi, biola, kayak gitu tuh. Itu termasuk permainan-permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita hindari. Kalau kita senang yang mainan yang seperti itu, senang misalkan, berarti kita pertanyakan keimanan kita di dalam diri kita. Masa kita masih ngurusin yang begituan sih? Ya. Yang pertama, waktu kita kebuang, dapat pahala kagak kita? Iya. Itu menyia-nyiakan waktu. Kan dapat duit. Nah, duitnya gimana? Lu artis, ada artis nyanyi. Gimana tuh artis? Wah, itu artis. Kita kadang-kadang ya seneng anak jadi artis. Iya, terkenal. Jadi penyanyi. Senang. Padahal mah kita ya Allah harus jaga keluarga kita, Pak. Ya. Berarti dijaganya dari kecil tuh. Ada kan orang yang senang gitar, ngagong sering ngeluh tiap malam gitu. Belanja. Bahkan sekarang mah ada gitar yang yang ini apa listrik, gitar listrik. Tinggal diinjek dong langsung. Dia. Sekarang gitar listrik, dulu makan masih manual ya. Di pos-pos pada ini anak-anak muda. Sampai lupa waktu dia, lupa sholat, lupa apa-apaan, lupa tidurnya, lupa. Iya, pas tahu-tahu udah subuh. Luar biasa. Wa subatu thaniyatu wal arba'una at-tawassutu fi nafaqati bainal israf wal iqtar. Adapun cabang iman yang nomor ke-42 at-tawassut, pertengahan fi nafaqati, di dalam nafaqah. Pertengahan, Pak. Atau pertengahan itu bersifat seimbang, bersikap seimbang dalam memberikan nafkah, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu irit. Kalau Allah Ta'ala, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Di dalam cabang iman yang nomor ke-42 di sini kita akan menjelaskan tentang masalah at-tawassut, bersikap seimbang di dalam memberikan apa-apa. Memberikan apakah kepada siapa? Lah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak istri kita,
Itu kita harus seimbang, jangan berlebihan dan juga jangan terlalu harus seimbang. Ada yang kalau yang boros kan ya, ada yang pelit sama sampai kita diomongin sama istri, pelit buangan gitu. Jangan begitu, jangan terlalu gitu, maksudnya seimbang sesuai dengan kebutuhan, seimbang, bersikap seimbang dalam memberikan nafkah, ya, nafkah kepada diri kita, juga nafkah kepada keluarga kita. Ini mah kadang kita buat sampai pengen kena daging setahun sekali nggak makan daging, gitu. Jangan sampai begitu atuh. Kalau ada duit membeli seminggu sekali mau wajar, sebulan sekali, iya. Ini mau duit dikarungin mulu, iya. Simpan, nabung, ya, menghemat, ya. Apa-apa nggak boleh dibeli, bukan menghemat, ya. Sampai makannya 1 hari sekali kita, saking menghematnya. Jangan terlalu begitu. Seimbangkan aja, seimbangkan. Ya, kalau misalkan kebutuhan kita, misalkan ya keseharian kita butuhnya apa 50.000, anak istri kita 100.000, berarti 150.000. Sedangnya 150.000 kebutuhannya, udah, jangan berlebihan juga, jangan sampai 500.000. Kebutuhannya cuma 100.000, ini kita belanja sampai 300.000, 400.000, itu juga berlebihan. Tiap hari begitulah kita ronsok, ya habis. Jadi pelit juga jangan. Itu harus seimbang. Makanya kita harus mempunyai keseimbangan di dalam nafkah. Nafkah itu bukan sekedar makanan doang, kesehatan juga nafkah. Mata kita butuh nafkah. Kesehatan kita, badan kita butuh nafkah. Apa mata? Istirahatkan mata kita. Berarti malam habis kerja kita istirahatkan mata, supaya tidur kan. Terus badan kita butuh istirahat. Itu nafkah. Supaya besok kerja kita semangat lagi. Jangan diporsil. Ya, makanan juga begitu. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedih. Harus sedang. Itu yang enak, itu sedang. Tawasud namanya, menyeimbangkan. Biasanya makan sehari 3 kali, ini makan sehari 6 kali. Mentang-mentang ada duit, jangan juga begitu. Kelabakan kita, ya. Harus seimbang ya, memberikan nafkah, baik nafkah kepada kita dan juga nafkah kepada anak istri kita. Bainal israf wal iktar, antara kita israf berlebihan dan tidak boleh berlebihan, dan juga tidak boleh kita irit. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taj'al yadaka maghlulan ila unuqik, jangan sampai, kata Allah, jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu, dalam arti berlebihan. Dan jangan juga kamu terlalu mengulurkan tangan, karena itu kamu menjadi tercela. Dan kalau terlalu boros kan kita juga tercela juga, iya. Boros amat sih, gitu. Pelit juga sih. Pokoknya terlalu aja udah. Itu banyak tercela. Terlalu pelit kita dicela, terlalu boros juga kita dicela. Itu. Makanya harus pertengahan, sedang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan kebutuhan kita, keseharian kita. Sekira-kira kita dapat bekerja dan kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan apakah yang kita gunakan. Itulah ya anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita dapat mengamalkannya ya di dalam kehidupan kita sehari. Jadi anak harus ditata, Pak. Ya, anak kita maksudnya harus ditata, yang gede berapa, yang kecil berapa, terus ditata kita ya, supaya apa? Supaya kita disiplin di dalam kehidupan kita, bukan pelit, bukan, disiplin ya, disiplin. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.